Apa mau kita bahas? Di sini Semarang. Yang di sini dibawa ke kamar gua. Yang di studio kan ada. Atau enggak punya Jakira pinjam? Jakira ikut kan? Apa yang mau kita bahas? Spill skincare, MS Glow. Kak, lehernya kenapa merah pakai sindur? Sama Jakira ada tuh. Jakira pergi juga. Kok beli thinner siapa aja, bro? Buat kakak. Lagi dan kita ada bahas ini apa? Ring light tuh. Barusan gue lihat TikTok, ada lagi yang beredar. Katanya kenapa kakak bawa dia ke LP pakai tank top? Mana ada aku pakai tank top? Kan aku fotoan bertiga pakai kaos putih. Ada aku rasa sarap-sarapnya. Ya kan, ada sarap-sarapnya pemirsa. Aku nggak mau posting foto itu, jijik, aku jijik. Pinjam uang, hey, itu bukan pinjam uang untuk makan dan kehidupan. Baca benar-benar, itu MOU yang saya tawarkan. Dia tawarkan support. Saya tidak mau menerima cuma-cuma. Maka saya bilang sama dia, pinjam saja. Ya, dengan sertifikat apartemen yang nominalnya pinjaman itu nggak ada apa-apanya. Lalu plus MOU, sudah saya jelaskan apa itu MOU. Wah, kenapa goblok-goblok sekali ya orang-orang gitu loh. Bukan kalian ya, orang-orang yang tidak paham begitu. Menggoreng-goreng aja. Itu bukan pinjaman, itu bukan minjam untuk makan, ya. Ya. Siapa yang mau, aduh, astaga ya Tuhan, ampuni. Tahu kan MOU apa? MOU apa, Kak? Loh, gue akan mendirikan organisasi. Dia deketin gue bilang apa? Dia kalau mau bersaksi atas nama Tuhan dan kitab sucinya, dia sendiri yang keluar dari mulutnya bilang apa? Mau support. Tapi nggak apa-apa, toh itu uang haram tidak gue ambil, ya. Gue sudah dapat support dari orang yang tepat gitu loh. Yang jelas background politiknya, yang jelas asal-usul keluarganya, yang jelas asal-usul kekayaannya. Paham? Nah, begitu. Ya kan? Jadi 1.000 aja nggak aku makan duit kau, kok ngomong aku minjem duit, tolol. Konsepnya itu loh, tolong dulu. Dia itu sembarangan ngomong, makanya gue bilang tolol. Kenapa? Memang dia tolol. Gimana orang pinter nggak tahu makna MOU? Mana ada organisasi yang tidak minta cari investor atau MOU dengan kanan dan kiri? Mana ada? Di mana? Tunjukkan aku organisasi yang berdiri sendiri tanpa MOU dengan siapapun. Organisasi itu apa? Paham nggak cara kerja organisasi? Itulah orang apa namanya, bodoh, karena dia tuh apa ya? Nggak tahu lagi gue bilangnya apa. Coba cek itu. Iya kan? Kok malah, lah kan gue punya bukti chatting. Gue bilang, saya minjam saja kak. Karena apa? Tidak mungkin ada bahasa saya minjam saja kak. Itu karena ada bahasa penawaran. Dibilang gue ke salon, bodoh. Kantor dia itu ada di atas salon, bawahnya salon. Jadi kalau mau ke kantornya itu harus lewat salon. Ya, coba tanya sama dia, ayo kita facial, kita ini, kita itu. Tidak mau ku ambil, paham? Apalagi, terus ku bilang lagi tidak memerlukan uang seperti itu, ya kan? Karena udah ada yang ngasih kantor. Kok aneh gitu loh. Dia kan taunya jelekin orang. Iya, fitnah, dikit-dikit miskin, dikit-dikit miskin, dikit-dikit miskin. Kayak kau dari kaya. Asal usul keluarga kau gimana? Aku mau tanya, ya, kau itu dari background yang kayak gimana sih? Sampai semua orang kau bilang miskin, semua orang kau bilang apa namanya? Jadi orang apa adanya, emang kenapa salahnya? Awal cerita kenal sama dia gimana? Waktu gue di SPI, dia appreciate karena gue seorang perempuan berani, gue di DM. Udah. Itu soal apa? Soal Najwa. Screenshot
chattingan dia sama ketum sana pun ada dikasih ke aku. Dia bilang apa? Hajarlah Najwa, sahabat polisi kok nggak ini. Tapi dia WA DM-nya ke ketum SPI. Gitu ya. Kalau dia itu mau ngulitin orang, nggak usah bawa suami. Nggak, kalau kau mau kuliti saja saya, nggak usah kau kuliti kemana-mana. Itu menunjukkan kayak kau juga sedeng gitu, paham ya? Nah itu ngomong sembarangan, ngomong ini ngomong itu, ya ampun, gimana itu? Coba berani nggak dia tunjukkan isi chat yang lain yang di atas-atasnya? Berani nggak? Cuman itu aja kan? Katanya 200 juta. Ya masa 2 juta aku minjam? MOU apa 2 juta? Kalau 2 juta aku tinggal telepon. Nggak ada sulit. Ya. Makanya itu orang gimana ya gue kasih taunya ya, orang kayak nggak punya akal itu ngomongnya. Udah jelas-jelas bukti screenshot ada kan, ya kan? Biarin aja mau akun-akun sampahnya itu kan dalam pemantauan, biarin aja orang kayak gitu. Gue nggak ambil pusing. Kenapa? Dia itu membagi semuanya biar apa? Biar fokus terbagi. Kalian jangan sebarkan video, jangan tonton begitu yang nggak penting. Karena apa? Dan nggak usah kirimkan ke gue karena gue nggak peduli tentang itu. Yang gue peduli adalah bagaimana caranya gue melawan dia dengan kebenaran. Gue melawan dia dengan argumentasi yang konkret, bukti-buktinya begitu. Ya, buat apa berantem kayak berantem orang supir angkot? Monyet, miskin, apa sih? Apa sih? Kampungan. Ya, kampungan. Harga apartemen 150 juta katanya. Iya, dia kebiasaan beli ini kayaknya, beli apa ya aku bilangnya, beli 150 juta tuh apa? Motor kali ya. Gue tidak, sejak 9 Januari gue sudah tidak komunikasi. Kan gue sudah bilang gue tidak ada urusan dengan kakak itu loh. Tidak ada loh gue masalah dengan kakak itu. Sampai dengan dia bilang gue sampah pun gue tidak ada menghina-hina dia ya. Tidak ada gue menghina-hina dia. Jadi kalau digoreng-goreng itu bukan pinjaman. Ya, itu tawaran kerjasama yang gue tidak mau diberi begitu saja. Lantas gue bilang, gak apa-apa, hitung saja saya pinjam. Plus saya kasih bonus MOU. Karena gue tidak mau, gue tahu benar orangnya seperti apa. Makanya, dan ini sudah saya duga, untung puji Tuhan gue punya bukti-bukti tersebut. Ya. Makanya, coba kan gue udah bahas MOU itu apa. Perjanjian kerjasama, perjanjian pendahuluan, kesepakatan, begitu loh. Gimana sih? Itu di DM gue rame banget endorse. Tapi sorry, gue belum ambil endorse ya. Enggak. Makanya biasakan dengar informasi, baca informasi, jangan setengah-setengah. Ya kan? Dia ngomong apa? Ngapain dibawa jenguk dia di penjara katanya. Aku aja fotoan sama dia pakai kaos. Kok dibilangnya aku pakai tank top? Ya kan? Ada antek-anteknya, nggak apa-apa, nggak peduli mau ada antek-anteknya, mau ada hantu, mau ada binatangnya, gue nggak peduli. Palingan juga nanti lo ambil hey, aku nggak semurah itu ya, nggak semurah itu. Bakir, kalau ada yang ini langsung lu blok aja, jangan ditungguin, di blok aja. Sampah jangan ada di sini. Dari real sampah itu ya fansnya. Karena apa? Orang itu biasanya menyukai sesuatu, dan kalau dia melakukan kehilafan dengan menyukai sesuatu tanpa dia tahu kebenarannya, setelah itu kan cara kerja otaknya berpikir, gila, gue bisa mengidolakan orang seperti itu gitu. Kalian nggak perlu mengidolakan gue, ya. Cukup dengan nonton saja. Semua hoax yang dia lemparkan ke gue akan gue bantah dengan kebenaran, dengan bukti-bukti.
Gue bisa laporin dia juga karena dia screenshot. Screenshot gue sifatnya adalah klarifikasi untuk menunjukkan kebenaran dari segala fitnahnya di sosial media. Beda dengan dia yang telah menyebarkan nomor saya, kan ditutup. Kalau ditutup masih nampak punggungnya itu angka apa. Punggung begini kan kalau nggak 06, ya kan? Jangan kau buat-buat orang bodoh, ya. Itu ribuan yang ngechat gue. Banyak kerugian yang gue alami dari itu. Rekan kerja gue tidak bisa menghubungi gue. Banyak kerugian dari itu semua, ya. Karena itu data pribadi dan itu nomor pribadi. Gue harus pergi ke banking lagi untuk mengganti nomor-nomor. Nomor-nomor yang terkait dengan perbankan ada di situ. Jadi kau mati kutuntut. Paham kau ya? Jangan komen main, kerugianku banyak sudah ya. Apa buktinya? Ya buktinya ada orang. Semua ribuan chat itu bilang apa? Ini nomor disebarkan oleh dia. Begitu. Kalau ngomong cuman beleweran, ya, anjing juga menggonggong. Paham? Kalau kau mau ngomong kebenaran, tunjukkan buktinya. Nggak usah kok lempar sana kayak karambol, kau membal sana membal sini. Ngapain? Fokus aja. Fokus, tunjukkan bukti-bukti konkret. Kalau memang kau mau mengkuliti seseorang, cara berargumentasi, berperang itu harus dengan etika. Ya? Itu si Dian itu tolong lu blok. Jadi jangan sok-sokan, head to head aja. Iya bener. Jadi jangan suka-suka kau. Negara ini bukan punya kau. Hai hewan. Bukan negara kau ini. Kenapa pula kau jadi yang bisa ngatur negara ini kayak angkuh paling angkuh? Siapa kau sebenarnya? Nah, itu aja pertanyaannya. Kalau kau nggak bisa tersentuh, siapa kau? Kok bisa? Maling ayam aja ditangkap. Nenek-nenek tebang pohon aja ditangkap di penjara. Ya, kenapa seorang kau yang melakukan tindak kriminalitas banyak sekali, kenapa kau lolos terus? Itu pertanyaannya. Bacot. Kayak gini-gini kalian lolos loh. Lu lolos loh, kayak gini-gini. Jangan dibiarin, ngerusak aja. Ngomong gue Bayangkari tidak diterima, tidak ditolak. Kalau nggak tahu gak usah ikut campur. Gini loh, kau itu bukan Bayangkari, atau kau itu suamimu bukan polisi Indonesia. Jadi kau nggak berhak mengomentarin itu ya. Kau urus aja hidupmu, kau urus aja pasanganmu. Ngapain kau urus hidup orang? Kalau mau berantem sesuai dengan topik aja, gak usah lari kemana-mana bilang gini bilang gitu. Ngapain? Sesuai topik, konteksnya apa? Oh, konteks yang dibahas adalah seperti ini. Ya, kau bahas aja seputaran itu. Ya kan? Orang kaya banyak kali di Indonesia ini. Ada lihat, orang terkaya di Indonesia mempunyai harta 4.000 triliun, 4.000 sekian triliun. Itu baru kaya. Orang kaya semakin kaya seharusnya semakin bermoral. Bukan semakin kaya semakin otaknya kayak biadab gitu loh. Semua orang dibilang miskin, semua orang dikerdilkan, semua orang difitnah, dihina. Kayak gitu. Kau mau diusung jadi pejabat misalnya, siapa yang mau mengusung kau jadi pejabat? Gimana ketika kau dihadapkan kepada stunting? Gimana ketika kau dihadapkan dengan orang-orang kumuh? Apa kau katakan? Hah? Berarti selama ini segala yang kau buat itu pencitraan. Karena ketika jiwa sosialmu itu tinggi, ya, kau nggak akan mampu bilang orang isi miskin, isi gini, isi gitu. Rusak jiwa kau tuh. Lupa kau di mana asalmu. Lupa dari mana asalmu. Ya kan? Jangan kayak orang sarap, ya. Langsung ngomong nggak sesuai konteks, langsung body shaming, langsung ngapain? Biasa aja, udah terbukti. Aku asli semua, ya. Ya. Gue juga nggak peduli lo ada di sini apa enggak ya. Lo mau ngomong apa kek?
mau jadi wakil rakyat modal bacot. Nggak cukup modal bacot, kecerdasan aja nggak cukup bertahan di bumi pertiwi ini, apalagi kebodohan ya. Seharusnya Kementerian Sosial itu ambil tindakan. Kelentek Ibu Risma, Kementerian Sosial ya. Kenapa ada orang-orang seperti ini yang merendahkan? Indonesia ini bukan negara kaya, bukan. Banyak rakyatnya yang masih mengalami kemiskinan gitu. Jangan kayak orang ini. Kalian punya Tuhan kan, beribadah kalian kan. Jangan mentuhankan orang yang salah. Jangan mentuhankan, membenarkan segala tingkah lakunya. Kalau binatang ya binatang aja, ya kan. Nggak usah ini deh. Gue juga bisa laporin dia. Tujuanku memposting screenshot apa? Untuk menepis dan mengklarifikasi segala fitnahmu. Kalau kau nggak ditepis dengan bukti, bacot kau kegedean, ya. Aku kan udah bilang, ku DM dia kemarin, ku bilang, coba kau ketik nama kau zaman dulu, kau berkaca, bagaimana rupamu zaman dahulu, ya. Jangan kepedean deh, jangan kepedean, ya. Begitu. Banyak kali cakap kau, nanti gini, nanti gitu, sesuai konteks saja. Apa perdebatannya, itu aja. Ngapain kau nanya gini, nanya gitu. Gila kau, di Medan gak dipakai orang kayak kau. Sibuk sendiri di sosmed, langsung ajak ketemu. Ngapain? Mau damai aku ketemu dia gitu. Inilah kadang-kadang. Halo Roland. Inilah kadang-kadang ya kan. Kalau ini ketemu aja, kalau ini ketemu aja. Ini negara hukum. Ya. Ini negara hukum, kalau bisa diselesaikan dengan hukum, kenapa tidak? Kenapa harus damai? Kenapa harus damai? Gue awalnya tidak punya masalah loh dengan kakak itu, tapi kenapa dia bilang gue sampah? Tapi nggak apa-apa, itu hak dia juga, ya kan? Itu begitu, ya biarkan saja. Tapi kalau dibilang gue yang mencucuk-cucuk, no, gue punya bukti. Dia terkagum-kagum sama gue waktu kasus Najwa Shihab. Yang Najwa Shihab itu pun bentuknya gue reaction, nggak kayak dia. Kalau dia mau menjarain Najwa Shihab, mau melaporkan, nggak percaya, gue punya buktinya. Kalau aku mereaction opini itu biasa, pro dan kontra. Tapi kalau dia ingin memenjarakan, ada buktinya, ada. Kalian jangan tantang-tantang aku sama bukti, aku punya semua bukti. Ya, nggak cuma di handphone ini, semua sudah ku arsipkan. Ya, karena handphone mudah diretas dan hilang. Arsiving gue bagus banget. Gitu. Ada Kak Andin. Screenshot DM-nya. Ada sama gue. Kalau gue tidak, itu bentuknya kan argumen, opini. Reaction opini dari Najwa Shihab. Nggak apa-apa di reaction, ya kan? Nggak boleh dong Kak kayak gitu. Ngapain sih lu ngomong? Biasa toh. Tapi ngapain di penjara? Ngapain dilaporin? Kalau kayak si Baim cocok dilaporin. Kenapa? Ya tahu sendiri kan dia ngapain aja. Kalau orang telanjang kayak gitu. Pokoknya nanti malam aku mau visian sama Bi. Bukan aset tapi keset. Iyalah, kenapa? Gue juga menuntut pemerintah. Ya, gue menuntut pemerintah untuk mentertibkan public figure yang seperti itu. Ujaran kebencian dan lain-lain. Ya, beda loh, orang kritis dengan ujaran kebencian itu berbeda sekali. Hinaan, reaction, kontra itu berbeda sekali. Tolong dong netizen, dipelajari cara-cara berdemokrasi. Ya. Nih kalau udah kalah argumen ngatain fisik, kalau udah kalah argumen ngatain kanan kiri keluarga. Apa sih kau?
Di Medan kau nggak dipakai kayak gini, diteriakin supir angkot kau kalau di Medan kayak gitu tingkahmu. Ring light. I don't give a fuck ya buat si fans-fansnya ini. Follower kakak makin nambah, ayo semangat. Gak ada urusan sama followers ya. Gue gak perlu followers. Gue dengan followers 8.000 pun viewers gue bisa jutaan. Lu baru kenal gue berarti ya. Karena apa? Karena memang gue di genre sosial politik, tidak masuk perlambe-lambean ya. Ini isu sosial, yes. Karena dia seorang public figure telah membuat krisis sosial ya. Jadi gue harus pick up untuk itu. Naik terus, nggak ada urusan sama aku mau followers naik apa enggak ya, nggak ada urusan. Katanya mau ngelaporin kok nggak ada kelanjutan. Memangnya ngelaporin kayak kok mau giling cabe, hah? Orang bodoh yang ngelaporin, oh ini nih gue laporin, itu orang bodoh namanya. Nggak begitu caranya, semua ada prosedur. Kalau lawan negara itu namanya oposisi pemerintah. Oposisi pemerintah itu pemberontak. Pemberontak itu adalah musuh negara. Berarti dia adalah musuh negara kalau dia ingin melawan negara. Melawan negara, bagaimana cara melawan negara? Macam mana cara melawan negara? Coba katakan sama gua. Nah, itu kan Kak Andin. Jadi mereka ini baru-baru. Kalian kalau baru-baru kenal gue, baru-baru nonton gue, ya, aku nggak gila-gila followers. Ngapain? Yang perlu itu di sosial media itu engagement. Paham kalian? Tahu kalian engagement itu apa? Di setiap aplikasi, gue kasih turunin mon. Gue kasih tahu sekali lagi ya. Di setiap platform aplikasi sosial media itu sudah ada fitur-fitur promote. Ngapain pansos? Aku malu kalau pansos sama orang kayak gitu ya. Nyesel nggak Kak pernah bela kemarin? Wah nyesel sekali, kayak makan tai rasanya ya, nyeselnya. Nyesel banget. Nyesel banget, harus saya akui bahwasannya saya adalah salah ketika itu ya. Kadang-kadang itulah kata orang, apapun yang terlalu itu nggak ini, terlalu baik, terlalu tulus itu juga nggak boleh dimanfaatkan kita sama orang. Ya kan, buktinya berarti kan dia pura-pura baik aja kan. Dengan apa namanya, ini siapa sih yang kayak gini? Spam banget loh. Lu coba lu komen sekarang biar gue moderatorin. Komen sekarang besok gue moderator. Sebentar ya. Ada maunya, iya pasti. Pasti. Kalau ada yang bilang gue nggak tulus, kau pikir dia tulus sama aku? Hah? Daripada dia berpura-pura ketulusannya, mending ku tawarkan kerjasama. Ngapain? Ya kan? Kau pikir apa hidupmu? Kau pikir kau siapa? Udah komen bro? Mana? Gak ada. Ketimpa, cak lagi. Gak ada. Lagi. Bentar ya. Bentar gue pasang moderator dulu. Biar apa namanya, cepu-cepu yang gak cerdas ya, langsung kita depa, oke. Nah. Siapapun yang terindikasi kick out aja. Burlap si Borjong, iya, ya kan? Kalau ada yang bilang nggak ada, aku Baim Wong pun aku nggak damai, apalagi dia. Jadi apa ya? Bentar aku ngerokok dulu. Pakai bawa-bawa, kau urus aja lah kau pernikahanmu. Ngapain kau urusin pernikahanku? Kau atur aja hidupmu. Udah keluar konteks kau itu, betina. Keluar konteks kau itu. Harusnya
Kau bicara sesuai dengan konteksnya. Orang ngomong apel, kau balas apel. Jangan orang ngomong apel, kau ngomong durian. Nggak nyambung argumenmu. Katanya cerdas, ya kan? Katanya sarjana hubungan internasional. Hah? Emang udah nikah nggak tahu dan tidak mau tahu, dan gue nggak peduli dan tidak tertarik sama sekali mengetahui seluk beluknya. Begitu. Kalau baikan tidak akan. Sumpahku itu nggak murah ya. Masa aku bersumpah atas nama Tuhan tidak akan pernah kenal sama manusia itu? Masa aku baikan? Masa aku berteman? Gila kali ya? Enggak lah. Ih, murah kali. Sumpah kulanggar. Sumpah dengan Tuhan kulanggar hanya untuk seorang dia. No. Ya. Ngomongin orang, bisanya ngelempar sana ngelempar sini, membal sana membal sini, kayak apaan lo? Minta bro. Jadi kalau kau bilang, jangan ada suara ya, mami lagi live. Ya Kak Helena, iya mungkin dia iri ya kan. Kau cari aja lah perwira yang mau kawinin kau, terus kau pakai baju pink gitu loh. Kalau nggak tahu duduk perkara orang, cerita rumah tangga orang, jangan kau ikut campur. Dan di sini aku tidak membahas rumah tangga. Aku pun nggak peduli ya, kau mau ngapain, kayak seksualmu menyimpang atau tidak. Aku nggak peduli itu, ya. Mana Monik? Suruh dulu. Iya, kalau kalian bahagia dengan orang yang cuman bisanya menghina-hina orang lain, bahagia kalian di sana. Berarti kalian adalah orang yang terhina, karena bahagia kalian adalah hinaan. Berarti kalian adalah orang yang terhina, karena apa? Bahagia kalian terhina gitu loh. Gimana sih? Nggak ngerti gue. Kalau bahagia receh itu masih oke. Bahagia terhina gitu loh, aneh. Ya. Lawan terus. Monik baru apa? Monik orang Padang itu, Padang Lampung dia. Ayo bisa yuk pakai baju orange. Iya, sabar aja. Sabar aja karena gue itu orang yang nggak apa kata orang Jawa tuh nggak kesusu ya. Dia kan kalau udah kalah argumen, dudukkan dia sama aku. Aku mau gali intelijensinya seperti apa. Ya. Gue mau tahu isi otaknya apa gitu loh. Gue pengen tahu apa yang dia bahas selama ini. Sini, ayo ngomong sama aku biar ku jabani. Ya. Begitu. Itu orang sakit jiwa yang bahagia dengan hinaan. Menghina orang lain kok dianggap hiburan. Artinya kok kejamnya sama dengan iblis. Ya. Nggak ada hiburan di dalam penghinaan itu, nggak ada hiburan. Pelan-pelan lah, mana ada, semua juga harus ada penerjemah, harus ini, harus itu, supaya jangan kelihatan bodohnya gitu loh. Kalau cerdas, berantemlah pakai argumen, berantemlah secara elegan, ya kan? Berantem boleh, battle dance aja boleh, ya kan? Kalau mau berantem itu yang benar. Ojo ke susu ya, iya. Terus dia bilang gue nggak pernah follow lu seumur hidup gue, cuman karena kakakmu itu aku follow kau ya. Aku menghargai, itulah tipikal gue itu menghargai orang lain. Tapi memang kau tanya sama kakakmu itu, ada nggak aku bilang, aku nggak mau ya kak dikait-kaitkan dengan dia. Kau tanya sama kakakmu, ada nggak? Suruh bersumpah pakai kitab sucinya. Suruh bersumpah, berani nggak? Ah, gitu. Amin Cikonsam.
Ya kan? Jadi kenapa kau melebar ngurus-ngurusin Bayangkari, ngurus-ngurusin polisi, ngapain? Sejak kapan polisi itu kaya? Bilang suamiku OTT, nonton YouTube Uya Kuya, nonton di sana penjelasannya. Ya, kapan? Aku ketemu suamiku tuh kapan gitu loh. Dan kau gak usah sok suci, coba kau urus jejak digitalmu. Jangan kau urus jejak digital suamiku. Kau urus jejak digitalmu, ya. Sok maha suci kau ini. Kau tidak bisa kan kuliti aku, makanya kau cari ke lakiku, cari kemana. Itu namanya kau bodoh, ya. Gitu. Nggak tahu, biasanya orang itu diketahui background keluarga dan kekayaan serta karirnya itu dari sosial media. Apalagi orang yang tinggal di ibu kota, di metropolitan. Seharusnya orang-orang ternama itu punya, ya kecuali mafia. Begitu, kalau data-data mafia nggak ada. Bawa-bawa suami aneh juga, iya, nggak usah kau menggiring opini, itu sudah aku bahas. Sudah basi, isu yang kau lemparkan ke sosial media itu sudah basi. Kau nonton aja YouTube Uya Kuya, itu udah paling jelas di sana. Ngapain kau sebarkan kayak itu? Kelihatan orang tidak bisa mengkuliti aku. Ya, kau urus jejak digitalmu. Kau urus masa lalumu yang tertulis dan tertinggal masih di Google. Ya, jangan kau kupas orang terus. Ini kalian record, kalian sebar pun nggak apa-apa, biar ada konten kalian. Kalian pakai hashtag Zanzabela, Nikita Mirjani, hashtag Korla, pasti akun kalian naik. Semua orang buktikan kak, kalau aku nggak ngartis karena aku nggak peduli, nggak usah ada yang ngetik-ngetik, yang ngetik-ngetik dia aku blok. Dah. Gue nyebarin untuk klarifikasi, ya. Gue menyebarkan untuk klarifikasi. Masa iya kalau kalian difitnah kalian diam aja, sedangkan bukti terpampang nyata? Pakailah otak, ya kan? Cara kerja otak kan gimana? Ya kan? Pastilah kalian mendefense. Gak mau pakai cara-cara apa kau? Kalau mau adu argumen, pakai otak dan pakai bukti. Jangan cuman gue tahu nih si ini begini, gue tahu nih si ini begini. Nih polisi kerjanya benar nggak ya? Nih Bapak Kasat benar nggak nih? Semua orang kau pertanyakan. Aku pertanyakan dulu kualitas dirimu. Aku pertanyakan dulu, ya berita-berita yang kau sebarkan itu cuman setingkat aku aja, kau hoax. Sudah habis bahan. Ya kan? Ini pakai apa namanya? Pakai jilbab tapi ngomongnya begini ya. Ini pasti akun-akun bodong. Jadi ciri-ciri dari fansnya dia itu emang ngomongnya kotor-kotor banget, terus kayak orang nggak berperi kemanusiaan. Nah itu ciri-ciri fansnya. Jadi gue bilang ya, followers gue itu sudah bisa dipastikan seemosi apapun tidak akan brutal. Karena apa? Fans itu adalah gambaran daripada idolanya. Ya, begitu. Minjem kau ngomong nggak usah menebar-nebarkan minjem bodoh. Baca aja chatnya, kelihatan kok nggak bisa baca dan tidak paham apa arti MOU ya. Kayak orang stres.
Iya betul, mengidolakan yang seperti itu ya berarti sama. Iya benar. Hobinya apa? Menghina, cari-cari kekurangan orang, ngapain? Itu namanya kalah argumen. Ya, nggak ada isi otakmu. Katanya cerdas, ya kan? Harus diuji lah. Kecerdasan kau sampai di mana? Tapi pinjam, baca aja deh screenshotnya, ya, baca aja screenshotnya, baca screenshotnya. Kenapa bahasa gue ada, aku minjem aja kak? Kenapa ada seperti itu? Pakai dong akal. Penjara lah, iyalah, udah pengen banget gue menjarain dia, nggak ada gunanya, ya kan? Itu akun-akun Sailor Moon itu punya dia kan, gue udah posting tadi kan, dia yang menyatakan. Jadi dugaan gue akun itu dikelola oleh mereka untuk ujaran kebencian, untuk perang apa, perang brutal ya. Bacot lo narkoba katanya. Kasian kau. Udah kalian depak belum orang begini? Semua akun bodong, nggak ada akun asli. Beda orang ngomong keras, tapi berisi, logat ya. Karena aku orang Medan, logatku memang keras. Ya. Ada orang yang ngomongnya itu apa ya, kasar gitu loh. Kasar, isinya nggak ada, kosong. Cuman bisanya, gue tahu nih si ini jadi dia itu, bapak polisi, kalau memang bener lu, bapak pengadilan, bapak jaksa, kalau ngapain sih lu koreksi orang terus? Hah? Kenapa kau dengan penegak hukum? Ada masalah apa kau dengan penegak hukum? Kenapa udah kau kalah Pak Presiden? Gue heran deh ya, negeri ini, kenapa ya para petinggi nggak bisa menertibkan manusia ini? Kenapa? Apa hutang budi kalian sama dia sampai kayak gitu kali? Oh, ini rupanya ke bawah dia. Jadi begitu. Bisa gue katakan dia adalah ratu hoax Indonesia. Nah ini, MOU adalah kesepakatan bersama di dalam perbisnisan. Di situ tertera isi pasal kerjasama yang dimana hubungan, ya ini benar sekali. Nah ini orang pintar. Jadi itu bukan minjam untuk makan. Untuk makan buat apa? Minjem kok 200, minjemnya banyak kali. Bodoh. Kalau aku minjem dikit, ya ngapain? Aku nggak perlu buat itu. Aku nggak perlu untuk kehidupanku. Singapura hadir, siap. Tapi itu nggak perlu dibahas lagi karena gue sudah bantah ya. Sudah bantah dengan bukti chatting, ya kan? Sudah lama nak tengok kenal kok. Dia masih ngoceh tuh di story. The fuck? Kita nggak peduli dengan dia. Jangan biarkan fokus kita itu buyar hanya karena ocehannya. Dia memang sengaja kan, dia dipakai untuk pengalihan isu, ya kan? Aku nggak fokus. Aku tetap fokus. Mau orang kok bahas itu aja, aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Orang mau bilang apa? Medan hadir Eda, ya kan? Halo Kalin. Kecilin bro. Bahas apa dia? Bahas kacamata. Memang kacamata itu bukan punya dia kok. Itu punya Project TV, Project ID TV. Bagus. Kacamatanya bagus sekali.
Ada emang gue bilang nggak bagus? Enggak, kacamatanya bagus, belilah. Dan itu bukan punya dia kok. Itu bukan punya dia ya, itu hanya kerjasama. Dikatain sapi gelondongan kak di statusnya, biarin aja. Emangnya dia bentuknya kayak apa? Emang bentuk dia bagus? Hah? Kan udah aku bilang, ketik aja nama dia zaman dulu kayak apa bentuknya, itulah dia aslinya. Kalau masalah OP mah siapa aja bisa cantik kali, gak harus dia. Ngapain sih? Iya, mudah-mudahan doa kalian semua terkabulkan ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Aku blok dia kak, nggak bisa dijadikan contoh. Bagus, mantap itu kak, mantap. Halo kak Singgi, cemana anak Medan. Iya, aku pula mau diperbudak. Aku pula mau diperbudak, mau dibodoh-bodohi, mau dipergunakan, mau pura-pura baik. Aku tahu intuisiku tuh kencang. Mana mau aku. Makanya dari sidang pertama aku gak pernah datang lagi. Ya kan? Tapi kalau ditanya aku diam aja masih. Aku masih diam aja loh. Bukan berarti ini gak ada masalah. Siapa bilang gak ada masalah? Ya, mana pernah aku datang lagi setelah sidang pertama? Gak ada. Gak ada. Bahas pun tidak, aku bahas pun tidak kasusnya. Karena aku sudah tahu kebenarannya. Ya kan? Begitu. Baru video call, bukan aku yang video call. Aku gak pernah nelpon-nelpon orang. Gak ada itu budaya aku nelpon-nelpon orang. Orang yang nelpon aku biasanya. Nah, kalaupun terjadi video call itu bukan aku yang nelpon, ya. Masih ada itu historicalnya. Semena-mena kali mulut betino itu. Iya, semena-mena, suka-suka nenek dia aja. Dipikirnya negara ini negara dia, dipikirnya bumi ini bumi dia. Bunda Korla live. Tinggalkan aja punya si betina itu. Tonton aja Bunda Korla. Ngapain kalian tonton dia? Nggak penting itu. Intuisi kakak bener, iya kan? Siapa yang ngikutin gue, live gue dari awal? Ya kan? Gak ada yang salah. Udah feeling aku. Memanfaatin aku. Iyalah, menurut kau suaraku berpengaruh? Siapa rupanya yang bisa kau deketin kayak gitu? Ada rupanya aku minta terus? Enggak. Setiap kali ada wartawan aku dipanggil. Setiap kali ada wartawan aku dipanggil. Ya. Aku stasiun TV dari zaman dulu sampai sekarang pun gak pernah aku ambil. Nanti aku tunjukkan bukti-buktinya. Ya, insert live, apalah ini itu gak pernah aku terima ya. Aku cuma menerima podcast. Itu pun aku pilih-pilih. Aku duluan masuk Deddy Corbuzier daripada dia. Aku duluan. Ya. Aku duluan udah di close the door. Paham? Waktu kasus Baim Wong, aku duluan masuk close the door. Ya. Jadi, kalau dibilang kayak gitu, enggak. Aku ini terkenal bukan jalur artis. Gitu loh. Ih, kakak pansos. Mau pansos kok sama dia? Aneh kan? Yuk kita nonton Bunda Korla aja. Cus, bye-bye.